di Gedung Kejaksaan Agung. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di program MBG yang dilaksanakan oleh BGN. Tadi disampaikan untuk tahun 2025 hingga tahun 2026. Sudah bergabung sejumlah narasumber bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Astrio Veligen selaku juru bicara Partai Gerindra. Kemudian Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW. Dan turut bergabung pula Sugianto selaku pengamat kebijakan publik. Dan selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mbak Soza. Kabar baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung di Berita Satu Utama. Bapak-bapak, saya yakin Anda juga masing-masing tadi sudah menyimak ya, mendengarkan langsung konferensi pers dan juga menyaksikan bagaimana ternyata setelah kita menunggu sepanjang hari ini, Dadan Hindayana dan dua wakil Kepala BGN keluar dari Gedung Kejaksaan Agung Jampitsus dengan mengenakan rompi tahanan. Saya ingin ke Mas Astrio. Mas, jadi sekarang setelah dalam kasus atau kondisi ketiga mantan pimpinan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Gerindra bisa menjelaskan kepada kami mengapa harus sampai kepada aparat hukum terlebih dahulu jika memang ternyata dari 2005 hingga 2026 sudah terjadi indikasi-indikasi disebutkan oleh pihak Kejaksaan Agung tadi. Bagaimana sebenarnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas program yang dengan anggaran sangat besar ini? Ya, Mbak Soza, tentu saja Partai Gerindra mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan juga dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dalam menelusuri dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi melalui program MBG. Nah, tentu saja kami juga mengapresiasi bahwa ini merupakan bentuk langkah penegakan hukum yang sama sekali tidak pandang bulu, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan, dan seluruhnya diserahkan kepada mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, tentu saja dalam proses ini seperti kemarin telah dijelaskan oleh Pak Mensesnek, bahwa proses daripada pengambilan keputusan mulai dari pemberhentian para pimpinan BGN yang sebelumnya hingga proses hukum yang sudah berjalan merupakan wujud daripada proses yang telah berjalan selama ini, termasuk evaluasi-evaluasi yang dilakukan langsung baik oleh DPR RI maupun oleh para stakeholders terkait, termasuk oleh para penerima manfaat. Inilah wujud nyata di mana pemerintah dan dalam hal ini adalah aparat penegak hukum juga mendengar masukan-masukan dari masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan yang selama ini memang telah ditemukan di lapangan, itu penyimpangan-penyimpangan tata kelola, baik dari penyimpangan tata kelola dari segi menjaga kualitas, SOP, hingga daripada manajemen keuangan, dan bahkan juga ada konflik of interest dari penunjukan titik-titik dapur tertentu. Nah, tentu saja kalau dari segi timeline, ini kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami yakin aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung memiliki langkah-langkahnya sendiri dalam proses penyelidikan dan juga penyidikan, dan kami akan menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme peraturan yang berlaku. Tetapi terakhir Mbak Soza, kita harus perlu menggarisbawahi bahwa ini adalah bentuk bersih-bersih daripada program signature dari pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan sampai karena kasus ini justru adalah akan menimbulkan dampak negatif daripada program ini sendiri, karena ini merupakan sebuah program yang amat baik. Ini merupakan sebuah investasi untuk sumber daya manusia kita agar anak-anak kita dapat tumbuh besar menjadi anak-anak yang mampu bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Dan juga dalam jangka pendek kita harus ingat inilah instrumen untuk menggerakkan perekonomian lokal dan mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja lokal dan juga memberdayakan petani dan juga nelayan lokal. Jadi manfaatnya sangat banyak dan banyak sekali dapur-dapur yang berjalan dengan optimal, dengan SOP yang baik, berjalan dengan baik, zero incident. Kita harus apresiasi juga, dan kita harus pastikan bahwa eksekusi program ini ke depannya berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, tadi dikatakan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa lidik dilakukan 1 minggu, tapi atensi sudah sejak lama diberikan untuk pelaksanaan program MBG. Dan kalau mengingat apa yang dikatakan Mensesnek tadi malam saat menyampaikan terkait pencopotan dari Dadan dan juga 2 wakil kepala, sudah ada rapat bersama dengan Presiden. Nah, pertanyaan saya, Mas Astrio, sepanjang pengetahuan Anda, berarti terkait dengan adanya indikasi korupsi di BGN ini dalam program MBG ini menjadi temuan serius, temuan yang menjadi dasar utama instruksi dari Presiden Prabowo itu diberikan agar dicopot dan juga langsung diumumkan terkait dengan kasus ini kepada publik. Ya, ini saya rasa merupakan sebuah usaha kolektif ya, bahwa selama ini termasuk dalam mekanisme pengawasan telah dilakukan di DPR RI, termasuk dari fraksi Partai Gerindra sendiri sudah secara berkala melaporkan, bahkan secara tertulis juga melaporkan kepada pemerintah apa saja temuan-temuan maupun penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi di lapangan. Karena sebagai wakil rakyat di DPR RI, para anggota Dewan, terutama dari fraksi Partai Gerindra juga turun langsung mengecek apa yang sebenarnya terjadi dapur-dapur sampai kepada penerima manfaat, juga para anggota Dewan terutama
dari fraksi Partai Gerindra juga mendengarkan langsung masukan-masukan daripada masyarakat-masyarakat di daerah konstituen mereka masing-masing. Jadi semua upaya kolektif ini, mulai dari DPR RI, mulai dari penerima manfaat, mulai dari seluruh stakeholders, merupakan hal-hal yang secara konsisten dilaporkan kepada Presiden, dan kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendengarkan masukan tersebut dengan mengambil langkah untuk mencopot para pimpinan BGN yang dilakukan semalam. Baik, nah kalau dari ICW seperti apa Mas Wana? Kami juga mencatat ya bahwa ICW sebenarnya bukan sebagai pihak yang hanya menyaksikan, tapi juga secara aktif melaporkan adanya indikasi-indikasi kecurangan dalam pelaksanaan program MBG. Pertanyaannya Mas Wana, setelah ditetapkan sebagai tersangka ketiga orang tersebut, apakah ini inline dengan bukti-bukti atau laporan yang juga diterima oleh teman-teman ICW terkait dengan pelaksanaan program MBG sejauh ini? Ya, terima kasih banyak Mbak Souza. Dalam konteks tata kelola di Badan Gizi Nasional rasanya inline dengan apa yang kami temukan. Paling tidak tadi Kejaksaan Agung menyampaikan ada 2 temuan penting yang disampaikan terkait dengan kasus dugaan korupsi di BGN. Pertama adalah tentang konflik kepentingan, lalu kemudian yang kedua adalah tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks konflik kepentingan, saya ingin merujuk kembali dari hasil pemantauan ICW pada tahun lalu, November 2025, yang membongkar bagaimana terdapat sejumlah yayasan yang patut diduga terafiliasi dengan sejumlah pihak. Pertama, terdapat 28 yayasan yang patut diduga terafiliasi dengan partai. 7 yayasan diantaranya itu terafiliasi dengan Partai Gerindra. Lalu kemudian yang kedua, 1 yayasan patut diduga terafiliasi dengan Kejaksaan Agung. 1 yayasan lainnya itu terafiliasi dengan kepolisian, dan 6 yayasan lainnya patut diduga terafiliasi dengan militer. Nah, dalam konteks tersebut, maka yang penting untuk kita garis bawahi adalah sampai sejauh mana peran Kejaksaan Agung untuk membongkar konflik kepentingan yang terjadi di dalam proses penunjukan yayasan ini. Kalau seandainya tadi Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa salah satu bukti awal yang mereka dapatkan adalah terkait dengan penunjukan yang tidak proper, maka yang penting untuk digali lebih lanjut adalah apakah ada para pihak lain yang juga memiliki persoalan yang serupa begitu, yang seperti saya sampaikan, sejumlah yayasan yang patut diduga terafiliasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Beberapa waktu lalu kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan sertifikasi halal ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana sebenarnya itu hanya satu bagian pengadaan yang bagi kami itu berpotensi dikorup begitu, dan masih banyak pengadaan-pengadaan lainnya yang rasanya ini juga penting untuk ditelusuri, bukan hanya terkait dengan mantan pimpinan BGN saja, tapi juga kemudian yang penting untuk dilakukan oleh Kejaksaan adalah berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri uang-uang tersebut itu larinya kemana saja. Karena dalam konteks kasus korupsi kita tidak boleh menutup mata bahwa aktor-aktor di balik terjadinya kasus korupsi ini bisa jadi bukan hanya 3 orang saja begitu, tapi melainkan banyak sekali para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu ICW sebenarnya mendorong bagi Kejaksaan Agung juga untuk turut melibatkan PPATK di dalam proses penelusuran uangnya atau follow the money begitu. Dan ketiga yang mau kami sampaikan adalah terkait dengan program MBG ini, rasanya pencopotan kepala BGN dan menggantikan dengan yang lainnya itu tidak menyelesaikan masalah, karena bagi kami masalah MBG ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola saja, tapi kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan saat ini. Mencopot kepala BGN ini dengan menggantikan dengan pendukung Prabowo yang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi keputusan itu justru hanya mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG. Begitu Mbak. Baik, Mas, menarik Anda mengatakan bahwa kalau inline dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung ya tadi ya, tapi Anda berani menyebut ada 28 yayasan dan ada partai politik, salah satunya ada Gerindra di sini. Nah, mumpung ada Mas Astrio, saya ingin sebelum ke Mas Astrio memberikan tanggapan Mas Wana untuk yayasan-yayasan yang Anda katakan tadi, apakah ini bisa disebutkan juga sebarannya hampir di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, dan apakah bukti-bukti yang ditemukan oleh ICW ini telah diberikan juga, disampaikan kepada aparat penegak hukum? Apa saja kira-kira? Ya, pada saat itu kami hanya menelusuri 102 yayasan karena keterbatasan informasi dan keterbatasan sumber daya yang kami miliki.
Sumber informasinya dari mana? Kami secara legal mengakses informasinya melalui dokumen administrasi hukum umum atau AHU begitu ya, yang mana bisa dicek siapa saja kepemilikan yayasan yang patut diduga tadi terafiliasi begitu. Jadi dalam konteks pengumpulan informasi, data-data, kami menggunakan sumber terbuka yang bisa divalidasi begitu. Lalu kemudian yang kedua, apakah ini sudah dilaporkan kepada penegak hukum? Kami tidak melaporkan ke penegak hukum karena dalam konteks tersebut, dalam konteks kerangka tindak pidana korupsi, kami belum dapat membuktikan secara unsur pidananya. Tapi kemudian ketika Kejaksaan Agung saat ini mencoba untuk membongkar kasus dugaan korupsi yang memiliki irisan terkait dengan konflik kepentingan, rasanya Kejaksaan Agung pun juga patut untuk menelusuri sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan partai politik, pejabat publik, misi militer dan lain sebagainya begitu. Ini yang menjadi desakan kami kepada Kejaksaan Agung. Baik, bagaimana Mas Astrio? Ini juga ada ditemukan ya 7 yayasan dari 102 yang diperiksa, 28 ini cukup menjadi atensi karena ada konflik kepentingan dan 7 diantaranya punya Gerindra. Seperti apa Mas Astrio kalau dari Gerindra, apakah memang benar ada hal ini terjadi? Ya, 2 hal Mbak Sosa. Yang pertama adalah Partai Gerindra mendukung penuh penuntasan, penyelidikan, dan seluruh proses penegakan hukum yang sedang berjalan di dalam BGN dan di dalam program MBG agar bisa dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Kami juga setuju bahwa seluruh bentuk penyimpangan ini harus diselesaikan dan hukum ini harus ditegakkan. Yang kedua adalah dalam proses penunjukan mitra. Seperti yang kita ketahui, sistem penunjukan SPPG ini kan adalah dengan melakukan sistem kerjasama dengan para mitra-mitra. Itu sudah memiliki aturan atau SOP atau juknis yang memang sudah ditetapkan. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana proses penunjukan, apakah itu sudah sesuai dengan SOP, syarat persyaratan yang memang diwajibkan oleh juknis maupun SOP tersebut apakah sudah dipenuhi, bagaimana proses validasi dan juga verifikasi daripada data-data tersebut, dan yang paling penting adalah bagaimana metode kontrol dan juga deliverables daripada setiap SPG agar manfaat daripada makan bergizi gratis ini dapat sampai ke penerima manfaat yang memang sesuai dengan apa yang sudah divisikan di dalam program ini, Mbak Sosa. Lalu yang kedua selanjutnya adalah saya ingin sedikit merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fana. Saya tidak sepakat bahwa program ini merupakan program yang hanya untuk memiliki agenda politis. Itu sama sekali merupakan argumen yang tidak benar. Karena ini merupakan sebuah investasi. Investasi bagi apa? Bagi anak-anak kita, bagi sumber daya manusia kita. Jadi kita harus bisa membedakan. Sampai saat ini sudah lebih dari 60 juta orang penerima manfaat daripada program MBG. Sudah lebih daripada 1 juta pekerja yang langsung dipekerjakan dan juga lebih daripada 1 juta mitra-mitra termasuk daripada nelayan, termasuk juga daripada petani. Ini membantu bukan hanya dari segi pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan ekonomi yang bisa kita lihat hasilnya di kuartal pertama kemarin, Gini rasio kita berhasil ditekan semakin lebih rendah angkanya. Ini merupakan salah satu wujud dampak positif daripada program MBG. Nah, kita harus yang perlu kita pastikan adalah bagaimana tata kelola dan eksekusi ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, Mbak Suza. Karena ini merupakan program yang baik dari jangka pendek, memiliki dampak ekonomi terhadap perekonomian lokal, dan dari jangka panjang ini akan berdampak pada human capitalization kita. Jadi ini merupakan sebuah program yang amat sangat dibutuhkan. Kami tidak sepakat apabila disampaikan bahwa program ini merupakan program politis. Baik. Nah, sebelum saya meminta respons dari Mas Wana, tapi ada Pak Sugianto ya, bergabung juga pengamat kebijakan publik. Pak, sampai dengan di titik ini, dengan dinamika dan juga informasi terbaru yang kita terima mengenai kasus dugaan korupsi di program MBG pada pelaksanaan 2025 hingga 2026. Kalau Anda melihat kasus ini dengan perspektif sebagai seorang profesional, Pak, yang salah tuh sebenarnya titik beratnya pada oknum-oknum yang ditetapkan sebagai tersangka tadi, atau justru memang sejak awal ada yang salah dalam proses mematangkan mengenai kebijakannya sendiri, bagaimana? Pak Sugianto, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda, mohon dipastikan telah terbuka terlebih dahulu. Baik, Pak Sugianto, apakah masih bisa mendengar suara dari studio, Pak? Ya, oke, baik. Gimana? Udah kedengaran? Baik, kami sudah mendengar, Pak. Silakan, Pak, direspon, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Susan, memang sangat mengejutkan ya. Kemarin kita dengar Kepala BGN dicopot, diganti. Kemudian hari ini kita dengar dengan wakilnya ya, Kepala BGN ditangkap kejaksaan begitu ya. Memang mengejutkan ya. Tadi saya sudah mendengar ya dari ICW dan dari Gerindra. Teman kita Gerindra ya. Pada prinsipnya memang membahas masalah ini itu tidak bisa parsial ya. Jadi mesti komprehensif gitu ya.
Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini yang kurs dolar terus naik ya. Jadi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan pembahasannya. Nah, kita ketahui bahwa MBG ini ya, itu mendapat sorotan tajam dari publik dan masyarakat karena menyerap anggaran yang besar ya. Itu hampir berapa ya? Hampir 300 triliun atau pastinya mungkin kurang lebih 250 triliun ya yang sudah diinformasikan. Berarti hampir 1 triliun satu harinya gitu ya, kurang lebih. Nah, kemudian timbul permasalahan keracunan SPPG yang banyak permasalahan ya, satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian lain-lainnya gitu ya. Yeah. Kemudian ada unsur KKM juga, korupsi, nepotisme ya. Itu muncul di publik yang bekerja, yang masuk itu bisa diduga jaringan-jaringan tertentu gitu ya. Itu muncul gitu ya. Nah, kemudian diskusi ini menjadi tajam tatkala ini dikaitkan dengan kondisi nasional ya, yang ekonominya makin turun. Bahkan ada usulan bahwa ini diganti saja atau di stop saja gitu. Karena Baik, jadi Pak Sugianto, fiskal kita kurang. ya, Jadi sebenarnya jadi kalau saya bikin, ya, kalau kita simplifikasi Pak, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kesalahannya beratnya di oknum atau dari bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan ini dari awal? Gini Mbak, ini kan sebenarnya program bagus. Kalau bicara program bagus, ya. Tapi kan program itu tentunya tidak bisa dilaksanakan secara serampangan, Betul. gitu, mesti bertahap ya. Jadi perlu analisa. Jadi kritik masyarakat itu kan sebenarnya baik, bertujuan baik. Ya. Itu harus ditampung. Apakah program ini perlu dirubah, perlu direvisi? Kemudian kritik-kritik tentang KKN, nepotisme, itu juga perlu jadi masukan. Buktinya sekarang ketangkap ini kan? Iya betul. Gitu kan? Jadi kan anggaran itu kan dinominasi untuk pembelian bahan pokok ya, sekitar 70-80%, kemudian lain-lain. Nah ini kan semua orang tua tahu ini, dibuka di atas meja semua mengerti ini. Jadi ini masalah ini sebenarnya kalau bicara KKN, kan Prabowo presiden kita kejar sampai kemanapun. Tapi ini kan terjadi di depan mata nih, tiba-tiba diganti, tiba-tiba ditangkap gitu kan? Baik. Aneh juga nih. Gitu. Jadi masalah ini sebenarnya ya, program ini perlu dikaji, Ya. perlu direvisi. Jika memang memungkinkan ya untuk dikurangi, misalnya nggak dihapus semua, dikurangi gitu ya, misalnya 50% ya atau 25%, itu mungkin lebih baik. Karena apa? Ini terkait dengan fiskal negara kita. Baik. Yang negara yang kosong gitu ya, yang memang bisa melonggarkan fiskal pertama. Kedua, ya harus dengan adanya penangkapan ini gitu ya. Itu harus dibongkar semua unsur KKN-nya, unsur nepotismenya, itu kan ada undang-undangnya, undang-undang KKN kan, ada undang-undang anti KKN nepotisme ya kan, kolusi, itu ada ancaman pidananya. Jadi saya sepakat dengan ICW, ini dibongkar nih, tadi ada yayasan-yayasan terafiliasi dan sebagainya. Ini nggak berhenti sampai penangkapan di situ. Betul. Jadi dibongkar semua, nggak boleh. Jadi gimana ya? Ini dugaan ini kan menyebar di masyarakat ya. Baik. Itu yang dapat ini, Ya. dibongkar semua. Gitu. Baik. Jadi yang dijelaskan oleh Gerinda dan sebagainya, memang benar itu juga ada manfaatnya. Tapi manfaatnya itu dari mudorotnya lebih besar mana? Kalau lebih besar mudorotnya gitu ya. Ya saya pikir pemerintah juga harus terbuka untuk menerima kritik dan masukan saran dari masyarakat. Saya pikir itu. Jadi dengan tertangkapnya kepala ini ya, BGN ini adalah pintu masuk untuk membongkar semua dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi, khususnya unsur KKN ya, nepotisme ya dan kolusi. Begitu. Baik. Kita masih Ditangkaplah akan semua itu yang terlibat. Baik, itu Karena ada tentu ancamannya harapan itu. Ya, itu tentu harapan kita ya. Makanya oleh karena itu kita membahas ini agar juga poin-poin penting tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka dari 3 orang itu saja, tetapi juga menyeluruh. Karena bersih-bersih BGN ini sangat penting untuk mengawal agar program ini juga bisa berhasil seperti yang dikatakan Mas Astrio. Ya, ini program yang sangat bagus. Kita lanjutkan Bapak-bapak, usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari.
Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Apa sih, Cak? Ini gue lagi bikin stiker lucu banget kan. Lo tau gak sih kalau bikin kayak gini, lo gak boleh. Kenapa? Bakalan dipidana 2 miliar. Masa sih? Lo tau dari mana? Gue baru baiknya di berita1.com. Kreatif boleh, asal sesuai aturan. Lo mendingan hapus deh sekarang daripada lo kena. Oke, gue delete. Lihat, cepetan. Baca selengkapnya di berita1.com. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengatakan ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dengan 2 ex-wakil lainnya yakni Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung melakukan markup terhadap pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pengadaan barang tersebut dikatakan tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Dan berikut kami hadirkan kembali pernyataan Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi berikut ini. Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LB dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta. Baik, tadi kita sudah simak pernyataan yang disampaikan oleh pihak Jampitsus ya mengenai apa yang menjadi fokus yang telah diperoleh oleh pihak kejaksaan terkait dengan kasus ini. Saya ingin ke Mas Wana. Mas Wana tadi ada mengatakan kan soal ada 2 hal yang ditemukan oleh pihak ICW. Konflik kepentingan dan juga pengadaan barang dan jasa. Tadi kita sudah dengar pengadaan barang dan jasa. Nah pertanyaan saya Mas, yang pertama adalah soal pengadaan barang dan jasa yang banyak markup-nya ini. Untuk temuan yang ditemukan oleh teman-teman ICW ini hampir terjadi di seluruh wilayah kah? Atau hanya terbatas pada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pihak-pihak yang tadi Anda sebutkan di awal? Dan kemudian merespons apa yang disampaikan oleh Mas Astrio tadi soal program MBG ini lebih berat kepada agenda politisnya. Nah, mengapa ICW mengatakan bahwa ini lebih berat pada agenda politisnya? Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Soza. Pertama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yang perlu kami garis bawahi adalah pengadaan barang jasa yang diungkap oleh Kejaksaan Agung itu merupakan pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional begitu. Jadi
tidak ada kaitannya antara pengadaan yang dilakukan oleh yayasan dengan pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Yang tadi saya maksud di segmen awal adalah terdapat sejumlah pengadaan yang patut diduga bermasalah yang kemudian itu menjadi diskursus publik begitu. Motor, sepatu, dan lain sebagainya. Salah satunya sertifikasi jasa halal yang kami laporkan. Lalu kemudian kedua terkait dengan agenda politik berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Yang mau saya garis bawahi dalam konteks kebijakan publik adalah apabila MBG ini dijadikan sebagai satu model rencana untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan ekonomi warga begitu. Pertanyaan mendasarnya adalah di mana grand strategi makan bergizi gratis yang bisa diakses oleh publik. Saya ambil contoh sederhana. Ketika kita bicara tentang kebijakan publik yang sifatnya multi years begitu, tentunya pemerintah wajib untuk menyusun perencanaan kebijakan tersebut. Saya mau ambil contoh berkaitan dengan reformasi birokrasi. Kita sejak tahun 2010 sampai 2025 telah memiliki grand design reformasi birokrasi. 2025 sampai 2045 itu ada lagi update-nya tentang grand design mengenai reformasi birokrasi. Pertanyaan mendasarnya lagi-lagi, di mana grand design untuk makan bergizi gratis untuk menurunkan angka stunting? Itu yang hingga saat ini kami tidak pernah melihat. Sehingga mengapa kami berkesimpulan bahwa program ini adalah program politis, karena tadi berbasis data evidence based begitu, kita tidak menemukan apa argumentasi atau apa rasionalisasi program ini dilaksanakan seluruh Indonesia secara bersamaan begitu. Kalau bukan karena kepentingan politik, lalu kepentingan apa? Karena kalau kita bicara mengenai bukan hanya tadi dalam konteks konflik kepentingan dan juga pengadaan barang dan jasa, kita sudah melihat terdapat ribuan siswa begitu yang keracunan. Dan ini bukan hanya menjadi alarm begitu, tapi ini juga harus menjadi peringatan bahwa rasanya ini bukan hanya sekedar evaluasi semata terkait dengan proses pelaksanaan MBG-nya begitu, tapi memang jangan-jangan ini harus dihentikan untuk kemudian disusun kembali grand design-nya ini mau seperti apa. Kalau memang tidak mau dikatakan sebagai ini adalah agenda politis, begitu Mbak Soza. Baik, jadi tidak transparan ya, karena tidak transparan ini makanya sangat wajar dinilai sebagai suatu agenda politik. Silakan Mas Astrio, di mana grand design-nya, grand strateginya yang bisa diakses oleh publik sebenarnya? Ya, ini Mas Wana mungkin belum pernah mengikuti rilis-rilis yang dilakukan oleh Bappenas. Bappenas itu selalu memiliki namanya RPJMN, di mana salah satunya adalah melalui fondasi program makan bergizi gratis yang dapat berkontribusi terhadap human capitalization kita dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu kedua adalah bagaimana cara kita bisa memeasure results atau hasil-hasil daripada yang sudah dilakukan oleh program MBG. Ini sudah sering sekali dilakukan rilis oleh BPS, baik pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal ini adalah konsumsi. Kalau kita berbicara konsumsi ini sangat penting Mbak Suza, karena struktur ekonomi kita lebih dari 50% ini terdiri daripada konsumsi dalam negeri. Kemarin di kuartal 1 sebagai contoh misalnya, konsumsi kita secara nasional bertumbuh lebih dari 5,5%. Dan salah satunya adalah ditopang oleh makan bergizi gratis. Juga pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat di tingkat daerah. Beberapa daerah bahkan mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata daripada tingkat nasional. Dan kita bisa lihat perputaran uang daripada anggaran yang diciptakan oleh kehadiran daripada SPPG ini di daerah-daerah tersebut cenderung masif. Inilah bentuk nyata di mana kontribusi daripada program makan bergizi gratis ini berefek kepada perekonomian lokal. Lalu yang kedua adalah Mbak Suza, kita harus melepaskan diri daripada mindset selalu berpikiran negatif terhadap program ini atas dasar kebencian dan juga kedengkian. Padahal hasilnya tadi sudah dapat kita lihat. Sebagai contoh, kenapa kita harus melihat MBG ini bukan sebagai program yang cost center, tapi merupakan sebuah investment center. Dan ini bukan dikatakan oleh kita. Sudah ada studi, baik itu dari World Food Program maupun dari Rockefeller Institution, yang mengatakan dari setiap dolar, atau dalam konteks kita adalah setiap rupiah yang diinvestasikan melalui free meals program atau makan bergizi gratis, itu dapat memberikan imbal balik hasil minimal 5 bahkan sampai 20-30 kali lipat. Melalui apa indikator-indikator yang dapat dihitungnya? Melalui tingkat kehadiran di sekolah-sekolah, melalui tingkat partisipasi di sekolah-sekolah, melalui tingkat pencapaian akademik, melalui peningkatan pendapatan daripada masyarakat lokal. Itu baru kita berbicara jangka pendek. Belum lagi kalau kita berbicara jangka panjang, 10, 15, 20 tahun lagi ketika anak-anak kita masuk ke dalam working force atau labor force. Itu akan meningkatkan produktivitas mereka secara masif. Dan itu dilakukan mulai dari hari ini. Memang efek jangka panjangnya tidak bisa kita melakukan program MBG hari ini, besok langsung kelihatan hasilnya, Mbak Suza. Karena ini merupakan program jangka panjang untuk investment capitalization kita. Tapi ini program akan dirasakan manfaatnya 5, 10, 15 tahun ke depan oleh anak-anak kita.
Baik, saya sepakat. Memang ini program jangka panjang yang hasilnya bisa dilihat. Nah, tapi tadi menarik juga Pak Sugianto mengatakan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang ada, fiskal kita yang ada saat ini. Mas Astrio, saya ingin mengetahui apakah Pak Presiden Prabowo Subianto dengan kondisi yang ada sempat mempertimbangkan untuk mengevaluasi tidak hanya terkait dengan bagaimana pimpinan atau orang-orang yang ada dalam struktur BGN tersebut, tetapi juga memfokuskan mungkin MBG ini lebih tepat sasaran lagi. Nah, apakah sampai dengan di titik ini pelaksanaan MBG berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah sesuai ekspektasi atau mungkin akan ada ruang untuk lebih memfokuskannya mungkin bagi anak-anak di 3T agar lebih tepat sasaran? Bagaimana? Ya, Mbak Susa, seperti yang kita sudah tahu bersama, sudah direncanakan oleh BGN dan juga melalui RPJMN bahwa target penerimanya total adalah kurang lebih sekitar 82 juta penerima manfaat. Ini terdiri dari anak-anak sekolah kita, terdiri dari berbagai jenjang, anak-anak balita yang belum sekolah, dan termasuk sampai ibu-ibu hamil. Karena salah satu tujuan utamanya adalah supaya bagaimana caranya kita menurunkan atau bahkan menghilangkan tingkat stunting. Nah, ini merupakan indikator kenapa program ini sudah dilakukan secara tepat sasaran. Yang kedua adalah kita juga harus melihat dari segi efektivitas dan efisiensi daripada penggunaan anggaran. APBN kita ini sudah dirancang melalui sebuah undang-undang, makanya setiap tahun kita memiliki namanya Undang-Undang APBN. Dalam hal ini adalah Undang-Undang APBN 2026. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit kita sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak boleh lebih dari 3%. Dan ini sudah dilakukan efisiensi di beberapa pos. Memang kita mengetahui bersama terdapat beberapa tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi hari ini berkaitan dengan situasi geopolitik dan juga kenaikan harga minyak yang berimbas pada pelemahan rupiah kita. Tapi ini merupakan semua measurement yang sudah diambil, termasuk efisiensi itu dilakukan melalui program-program MBG, di mana kemarin sudah diambil keputusan untuk hari-hari libur program delivery daripada makan bergizi ini akan dikurangi. Dan ini merupakan bentuk di mana evaluasi ini dan efektivitas daripada penyerapan anggaran tetap dilakukan secara konsisten dan terus dievaluasi secara berkala. Baik, nah kalau begitu Pak Sugianto, lagi bersih-bersih, lagi berbenah nih BGN agar program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden ya untuk generasi penerus bangsa kita. Nah, kalau dari sisi kebijakan publiknya, Pak Sugianto, ada nggak sih mungkin indikator yang bisa kita jadikan acuan atau mungkin saran Anda kepada pihak pemerintah melalui mungkin partainya ya, Gerindra yang ada diwakili oleh Mas Astrio saat ini, agar masyarakat juga bisa menilai nih, jika indikatornya seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa benar-benar evaluasi yang dilakukan, bersih-bersih yang dilakukan benar-benar sudah memberikan hasil yang positif. Silakan Pak Sugianto. Terima kasih. Tadi menarik ya Mas Wara dan Mas Tria gitu ya. Saya cuma ingin menarik pendengarannya. Ini begini, program MBG ini pada prinsipnya memang baik dan bagus gitu ya. Tapi apakah mungkin bisa dilaksanakan maksimal dengan kondisi fiskal kita saat ini gitu. Nanti kalau seandainya ya ramalan para pakar ekonomi itu dolar tembus 20.000, 22.000, 25.000, kita sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan langkah-langkah gitu. Nah, saya pikir MBG ini pemerintah dalam hal ini perlu menerima masukan publik tentang MBG. Tadi Pak Suara bilang jangan-jangan MBG ini harus dihapus gitu ya. Ya, itu semua tergantung evaluasi. Apakah evaluasinya itu MBG ini dikurangi saja jadi 50% sehingga anggarannya bisa dialihkan untuk kepentingan yang lain gitu ya? Atau memang kalau sudah analisanya sudah sangat krusial, MBG dihentikan, bisa saja sampai gitu. Itu pertama. Tapi saya akui bahwa ini program bagus, baik. Cuma kemampuan kita memadai nggak anggaran khususnya ya? Utang luar negeri kita jatuh tempo sekian ratus triliun, ya 800 triliun, kemudian dan sebagainya. Nah, dari persoalan ini yang tadi ketangkap itu, saya ingin menyoroti bahwa masalah ini sebenarnya bukan cuma di ujung atau ada di pucuk sana diganti kemudian selesai masalah ini. Bukan. Masalah ini complicated sampai ke tingkat bawah gitu loh, sampai tahap pelaksanaannya. Kan ada undang-undang 28 ya tentang nepotisme ya, penyelenggara bersih KKN. Itu ada ancaman pidana juga untuk nepotisme dan kolusi ya. Apakah ini terjadi ini? Kemudian bagaimana jaksa agung mengungkap ini semua sampai ke bawah? Tadi teman kita Mas Pura mengungkap tentang dugaan tadi yayasan dan sebagainya. Apakah semua yayasan itu murni dari unsur masyarakat atau tidak ada KKN di sana, tidak ada nepotisme di sana? Kalau korupsinya sudah kelihatan, sudah ada yang ditangkap, tinggal nanti pembuktiannya kan. Nah berarti kan unsur KKN-nya kan menjadi persoalan. Nah dengan demikian masalah ini kalau menurut saya sih dibongkar sampai sedalam-dalamnya unsur nepotisme, KKN dan sebagainya. Tidak hanya berhenti karena
penggantian itu tidak menyelesaikan masalah, termasuk penangkapan kepala ini juga tidak menyelesaikan masalah, karena masalahnya sebenarnya terkait dengan kebijakan publik tadi, apakah ini relevansinya langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, dikaitkan dengan kepentingan nasional gitu. Bahkan para pakar menegaskan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan untuk makan gizi dan sebagainya nggak sebesar 80 juta itu gitu, hanya beberapa persen gitu. Nah itu juga perlu dikaji secara mendalam oleh pemerintah sehingga nanti ketemu titik bandulnya, titik clearnya itu. Seperti apa? Apakah dikurangi, kemudian apakah ditutup sekaligus? Demikian barangkali Mbak. Terima kasih. Baik. Nah kalau dari sisi hukumnya seperti apa Mas Wana? Mungkin ini menjadi catatan penting juga ya dari pihak ICW kepada pelaksana dalam hal ini pemerintah dan juga BGN agar terkait dengan bersih-bersih dan juga berbenah yang dilakukan ini tidak berhenti sampai di sini. Untuk masalah hukum kita tahu itu sudah menjadi ranahnya kejaksaan. Tetapi mungkin dengan salah satu yang ingin saya tambahkan adalah masuknya yang latar belakangnya sebagai auditor ya. Ini ada salah satu wakil BGN. Nah, apakah ini menjadi salah satu bukti nyata menurut ICW sebagai komitmen dari pemerintah untuk melakukan bersih-bersih secara internal juga dari pelaksanaan MBG di BGN? Ya, Mbak Soza. Kalau kita lihat komposisi pimpinan BGN yang sekarang, yang penting untuk kita lihat adalah siapa yang memiliki keahlian dalam konteks pergizian, begitu. Karena kalau kita bicara untuk memperbaiki tata kelola BGN yang sebelumnya itu carut-marut, lalu kemudian digantikan dengan para pihak yang kami duga tidak memiliki kapasitasnya di dalam konteks pergizian, begitu, maka akan sangat sulit untuk bilang bahwa program ini akan lancar setelahnya, begitu ya. Bahkan ketika ada auditor di sana, jangan sampai kemudian hanya menjadi token saja bahwa oke, di pimpinan tersebut itu telah ada auditor yang memiliki pemahaman mengenai audit dan lain sebagainya. Karena ini bukan dalam konteks untuk melihat bahwa apakah auditor tersebut itu penting jadi pimpinan BGN atau tidak. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah auditor tersebut itu harusnya menjadi pengawas. Sehingga ketika adanya persoalan-persoalan yang menimpa bahkan pimpinan BGN, itu auditorlah yang nantinya akan melakukan fungsi pengawasan. Sehingga tidak terjadi lagi konflik kepentingan begitu. Bagaimana mungkin ketika ada auditor yang menjadi pimpinan BGN, begitu lalu kemudian di saat yang bersamaan misalkan begitu ya di kemudian hari ada persoalan lalu kemudian apakah pimpinan yang berasal dari auditor ini juga akan berani untuk melakukan upaya pengawasan atau melaporkan rekan sejawatnya begitu. Jadi bagi kami ketika mengubah atau mengubah pimpinan BGN yang tidak memiliki kapasitas terkait dengan ahli gizi dan lain sebagainya, ini akan sulit untuk kita terapkan. Dan yang terakhir memang dalam konteks penegakan hukum, yang perlu dan wajib dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah tidak hanya berhenti pada 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tertangkap, tapi juga harus membongkar siapa saja jejaring yang juga ingin atau terlibat atau turut hasil dari kejahatan dana korupsi ini, agar ini bukan hanya sebagai seremoni bahwa ini sudah ada penetapan tersangka, tapi tidak dibongkar secara sistematis dan dibongkar mulai dari akar-akarnya begitu, siapa saja yang bermain, siapa saja yang terlibat, begitu Mbak Soza. Baik, karena waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan lain kesempatan, tapi kita patut apresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan program MBG ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita, yaitu memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih Mas Satrio, Mas Wana, dan juga Pak Sugianto untuk dialog yang dibagikan di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak Mbak Soza. Kurang lebih 1,5 tahun, Bapak Presiden